Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel, jumpa kembali, sehat walafiat tentunya ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan satu reaksi video ya, yaitu tentang Rizik Syihab dan 212 serta KM 50. Dan seperti apa Rizik Syihab? Sahabat dan saudara, kita tahu bahwa Rizik Syihab ini sangat tidak suka dan barangkali membenci ya, bahkan sakit hati dengan Jokowi, presiden yang mantan presiden tahun kemarin ya. Beliau sakit hati dengan dibubarkannya FPI, dengan ditangkapnya Rizik Syihab dan terbunuhnya santri FPI itu. Rizik Syihab selalu menyalahkan bahwa ini adalah akibat aparatnya Jokowi, padahal yang salah itu kan para santri FPI itu sendiri dan Rizik Syihab. Kenapa? Karena para santri itu saat itu adalah melindungi Rizik Syihab yang mau kabur, kan gitu. Nah, akibatnya mereka menyerahkan nyawa diserahkan untuk Rizik Syihab ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang melakukan penyerangan sebetulnya pada saat itu kan kita tahu ya, siapa dan bagaimana. Kemudian Rizik Syihab ini tidak pernah menganggap dirinya salah. Dia selalu menyalahkan bahwa Presiden Jokowi itu di masanya korupsi ini, korupsi, ya, judi, maksiat. Padahal dia sendiri melakukan beberapa banyak kemaksiatan ya, Rizik Syihab sendiri ya, termasuk adu domba. Apa adu domba umat itu tidak dosa dan bukan upaya jahatnya pribadi Rizik Syihab ya. Dan itu memang misinya dia untuk mengadu domba dan umat Islam di Indonesia ini. Ini sampai dibiayai oleh negara atau Amerika katanya, yang saya dengar. Nah, ini kan satu upaya bahwa Rizik ini tidak pernah mengaku, merasa bahwa dirinya itu salah. Yang salah itu terus orang lain, Presiden Jokowi, bahkan mungkin sekarang Presiden Prabowo sebentar lagi disalahkan. Dan kita juga tahu bahwa Rizik Syihab ini punya misi untuk menghilafahkan Indonesia ya, itu menjadi negara khilafah. Ini misi besarnya ya, dengan cara mengadu domba, dengan cara macam-macam ya, dengan cara macam-macam yang banyak sekali dia lakukan untuk menghancurkan Indonesia ini dan untuk merubah Indonesia ini menjadi negara khilafah. Dan untuk itu, kepada saudara-saudara, negara pun sedang membicarakan masalah ini. DPR sudah mendiskusikan masalah ini ya, sudah merembungkan masalah ini ya, sudah membahas masalah Mbak Alawi dan Rizik Syihab dan kegiatan-kegiatannya yang menyesatkan dan sesat ya. Bahkan banyak kiai-kiai sekarang yang sudah membahas tentang kesesatannya ajaran Rizik Syihab dan Mbak Alawinya ya. Jadi Mbak Alawi dan Rizik Syihab ya. Dan ini mungkin sebentar lagi MUI juga akan mengeluarkan fatwa ya, tentang sesatnya ajaran para Mbak Alawi, yang mungkin ini akan membuat Rizik Syihab ini akan tersingkir dan tersungkur ya dari negara Indonesia. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya kita simak saja potongan-potongan video ya, yang menjawab atau yang memaparkan isi video ini tersendiri ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan mudah-mudahan menambah satu wawasan buat kita. Baik sahabat dan saudara di mana saja berada, yuk kita simak video-video berikut dan jadikan ini suatu wawasan untuk menambah satu wawasan kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita simak video-video berikut ini.
Lima ribuan minumnya 5 ribuan. Oh itu udah ikut maksud ya? Kepada semua Rizik Syihab kembali muncul ke publik dengan menggelar aksi Reuni 212 yang mengingatkan kita pada aksi serupa yang dilakukan pada tahun 2016. Dulu, aksi tersebut digelar sebagai bentuk tekanan terhadap kasus hukum yang melibatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang pada akhirnya berakhir dengan kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta dan membuatnya masuk penjara. Keberhasilan penggalangan massa pada saat itu, meskipun sebenarnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, membuat Rizik merasa semakin percaya diri. Dia merasa dirinya adalah tokoh sentral yang mampu menggerakkan massa jutaan orang. Namun, dalam kenyataannya, Rizik lebih sering dianggap sebagai boneka yang digunakan oleh kingmaker di balik layar. Dengan keberhasilannya dalam menggerakkan massa, Rizik semakin jumawa dan merasa dirinya sebagai pemimpin utama dalam pergerakan politik. Maka di tengah rasa percaya dirinya itu, dalam aksi Reuni 212, dia memberikan pidato yang penuh dengan nada sinis dan menyatakan tentang pentingnya membersihkan pemerintahan dari orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang dimaksud oleh Rizik adalah mereka yang terkait dengan kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai skandal lainnya yang disebutkan dalam pidatonya di pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu isu besar yang dibawa oleh Rizik adalah peristiwa penembakan terhadap beberapa Laskar Front Pembela Islam atau FPI di KM 50 Jakarta Cikampek. Meskipun sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa petugas yang terlibat dalam penembakan tersebut tidak bersalah, Rizik tetap menganggap peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM yang tidak bisa dibiarkan. Tuduhan tersebut menjadi salah satu cara Rizik untuk terus menyerang pemerintah dan menambah legitimasi untuk melancarkan kritiknya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu, Rizik juga menyinggung ex-menteri yang berasal dari kabinet Jokowi yang masih ada dalam pemerintahan Prabowo. Dia seakan ingin menunjukkan bahwa meskipun Prabowo sudah menjadi presiden, pengaruh orang-orang yang berasal dari pemerintahan sebelumnya tetap ada. Namun yang paling menarik perhatian adalah ketika Rizik mengangkat isu terkait akun Fufu Fafa, sebuah akun di Kaskus yang sempat digunakan untuk melakukan kampanye negatif terhadap Prabowo pada Pilpres 2014. Akun tersebut dituding milik Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Meskipun Gibran sendiri sudah membantahnya, tuduhan tersebut masih terus diserangkan kepada Gibran. Lantas, mengapa Rizik begitu keras berusaha memisahkan Prabowo dan Jokowi meskipun Jokowi sudah tidak lagi berkuasa? Pertama, Rizik tampaknya ingin mengail di air keruh. Rizik ingin kembali memainkan peran penting dalam pemerintahan baru. Dia ingin diperhitungkan di panggung politik Indonesia meskipun dengan cara yang kontroversial. Salah satu cara yang ditempuhnya adalah dengan memanfaatkan isu-isu yang dapat menumbuhkan ketegangan dalam hubungan antara Prabowo dan Jokowi yang sebelumnya sempat terlihat solid dan hangat. Jika saja isu itu berhasil menarik perhatian Prabowo, sedikit banyak Rizik berharap bisa mengambil keuntungan. Yang kedua, Rizik merasa sakit hati kepada Presiden Jokowi. Pada pemerintahan Jokowi, Rizik dijebloskan ke dalam penjara karena berbagai kasus hukum yang dilakukannya. Dia menilai bahwa Jokowi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas segala masalah hukum yang menimpanya. Hal ini menjadi alasan kuat bagi Rizik untuk terus menyerang Jokowi. Bahkan meskipun Jokowi sudah tidak lagi memegang kekuasaan, Rizik ingin membalas dendam atas apa yang dianggapnya sebagai kezaliman yang dialaminya di masa pemerintahan Jokowi.
Ketiga, Rizik juga ingin kembali muncul sebagai aktor politik utama di Indonesia. Dia melihat momentum reuni 212 sebagai kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya dan mempertegas posisi politiknya. Dengan mengkritik pemerintah dan mengangkat isu-isu kontroversial, Rizik berusaha membangun kembali pengaruhnya di tengah masyarakat. Keinginan untuk kembali memainkan peran penting di pemerintahan baru menjadi dorongan kuat bagi Rizik untuk terus memisahkan Prabowo dari bayang-bayang Jokowi melalui pergantian menteri ex-menterinya Jokowi. Taktik Rizik yang mencoba mengguncang hubungan antara Prabowo dan Jokowi adalah strategi yang masuk akal. Menimbang selain para menteri ex di kabinet Jokowi, masih ada Gibran sebagai wakil presiden. Praktis, upaya Rizik untuk menyusup ke dalam kekuasaan melalui proksinya juga terhambat. Kalaupun tidak menyusup ke dalam pemerintahan, Rizik tidak ingin ada orang lama yang dulu ada sewaktu Rizik membayar dosanya di dalam penjara, atau ketika dia kabur ke Arab Saudi karena kasus cat mesum yang sempat viral itu. Pada akhirnya kita melihat bahwa di balik aksi reuni 212 dan pidato-pidato yang disampaikan Rizik, ada ambisi politik yang lebih besar. Rizik tidak hanya berusaha untuk mendongkrak popularitasnya, tetapi juga berusaha memecah belah kekuatan politik yang ada demi keuntungan politik pribadi. Memang ada isu lain yang berbau kemanusiaan seperti membebaskan Palestina. Tapi isu seperti itu terlalu sering dipakai dan sangat lumrah dijadikan jargon perlawanan. Acara reuni alumni 212 itu dilakukan bukan karena rindu, tapi merupakan upaya mengeksploitasi umat Islam sebagai sarana mencari cuan. Rizik hanya memanfaatkan jargon cinta Rasul dengan membangun mistifikasi dan ketundukan buta kepada manusia antah berantah yang mengaku keturunan Nabi, padahal sangat diragukan kebenarannya. Untungnya, acara tersebut berlangsung sepi yang menunjukkan masyarakat tidak mudah lagi terprovokasi. Hari ini, Rizik masih menganggap dirinya sebagai bagian penting dalam percaturan politik Indonesia dan berusaha untuk kembali memegang peran utama di masa depan. Dengan mengangkat isu-isu yang sensitif, seperti pelanggaran HAM dan hubungan antara Prabowo dan Jokowi, Rizik berusaha menciptakan ketegangan yang bisa menguntungkan posisinya dalam peta politik yang terus berkembang. Sayangnya, Rizik terlalu lama hidup dalam imajinasinya sendiri. Bahkan, dulu pun dia tidak sebesar bayangannya sendiri. Rizik ketika itu hanyalah proksi yang dimanfaatkan dalam momentum politik Pilkada Jakarta 2017. Apalagi sekarang ketika Rizik hanya sekedar masa lalu biang kerusuhan yang anak buahnya gemar melakukan sweeping dan intimidasi. Rizik yang dalam kondisi menggelandang itu mencoba meraih rumput di pinggir sungai agar tidak terhanyut semakin jauh dan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi sejak Rizik kabur ke Arab Saudi sebagai buron itu, namanya telah terpinggirkan. Dia tidak sebesar suara nyaringnya ketika berpidato di atas podium. Gambaran Rizik yang sekarang hanyalah lelaki tua yang telah kehabisan cita-cita dan sibuk bernostalgia dengan masa lalunya. Itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat syarat ke pengadilan. Saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara,
ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki. Ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Ya. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra.
Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada kesempatan kali ini, ketaatan kepada pemimpin yang sah atau pemerintah yang sah merupakan perintah agama. Ini temanya cukup menarik dikarenakan belakangan ini ada saja orang-orang yang hendak membenturkan antara beragama dan bernegara. Padahal sebetulnya menjadi warga agama yang solih itu berbanding lurus dengan menjadi warga negara yang baik. Tidak boleh ada orang yang berpikir untuk membenturkan antara ketaatan beragama dan kesetiaan bernegara. Ketika orang membenturkannya, maka itu karakter berpikir yang destruktif, yang merusak sekali. Di dalam ajaran Islam, justru sebetulnya kesetiaan beragama harus sejalan dengan kesetiaan kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita ingat perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, pernyataan beliau yang sangat populer, innahu la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'ah. La islama illa bi jama'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan al-jamaah. Apa itu jamaah? Yakni hidup bersepakat. Dalam konteks modern, hidup bersepakat adalah hidup bernegara. Secara sederhana ingin saya katakan, tidak ada Islam kecuali dengan hidup setia dengan bernegara. Wala jama'ata illa bi imarah. Dan tidak ada negara kecuali dengan adanya pemerintahan atau pemimpin yang sah. Wala imarata illa bil ta'ah. Dan tidak ada pemerintahan kecuali dengan ketaatan, loyalitas atau kesetiaan. Artinya memang Umar ibn Khattab radhiyallahu an ingin mendudukkan dan memasang garis lurus bahwasanya antara ketaatan beragama dan bernegara itu sejalan dan saling menguatkan. Ketaatan beragama dan pemerintah yang sah tersebut merupakan perintah yang sejalan, tidak bertentangan. Persis dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini langsung menohok loh, langsung nih. Orang-orang yang mengaku mukmin hari ini, orang-orang yang mengaku paling islami katanya, orang-orang yang mengaku paling beriman katanya, yang sering melawan pemerintah yang sah, melakukan serangkaian upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah, dan Allah langsung menohok kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah. Minkum ini mengikat situasi dan kondisi, kekinian dan kedisinian pemerintah kita semua. Artinya memang mentaati ulil amri, pemerintah kita, pemerintah yang sah, merupakan implementasi pengamalan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, merupakan hierarki turunan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka terkait dengan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, orang yang mentaati pemimpin sama saja dia telah mentaati Rasul, sama saja dia telah mentaati Allah. Sebaliknya,
orang yang mendurhakai pemimpinnya, sama saja dia telah mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulnya. Ini jelas sekali sebetulnya. Baik, yang berikutnya muncul pertanyaan, Ustaz, gimana kalau pemimpin itu ada kekurangan? Ya jelas dong. Yang namanya pemimpin itu manusia biasa. Mereka bukan nabi yang ma'sum. Mereka manusia biasa. Tapi setidak-tidaknya mereka lebih baik daripada kita. Orang-orang yang sering membicarakan pemerintahnya buruk semua di mata dia, seakan-akan kalau dia yang jadi pemerintah, dia akan lebih baik lagi, seolah-olah sedemikian rupa. Seakan-akan pemimpin itu adalah malaikat yang harus sempurna, tak punya celah. Nah, terkait dengan ini sudah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an." Barang siapa yang membenci urusan dari pemerintahnya, ada kebijakan, ada program yang dilakukan oleh pemerintah yang dia tidak suka, kata Nabi, falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. Bukan malah kemudian menjelek-jelekkan pemerintah, atau seperti yang terjadi hari ini, orang-orang yang tidak terima dengan pemerintah yang sah, mungkin yang terpilih bukan pilihan dia, segala daya upaya dia lakukan, menyebar hoax, berita bohong, framing negatif, yang endingnya cuma satu, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Nabi sudah menegurnya. Kata Nabi, barang siapa yang tidak suka dengan program pemerintahnya, atau mungkin nggak suka dengan pemerintah terpilih tersebut, fal yasbir, maka pilihannya cuma satu, kata Nabi, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron, karena barang siapa yang keluar dari ketaatan, dari loyalitas kepada pemerintahnya shibron, sejengkal saja, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Di sini nggak ada pilihan lain. Suka nggak suka kita dengan pemerintah, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Dan apabila kita melakukan upaya-upaya bugoh, makar, melawan pemerintah yang sah, walaupun atas nama agama, maka mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jelas sekali ini. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain juga, idza ra'aitum miwulatikum syai'an takrahunahu, apabila kalian semua menyaksikan pekerjaan pemerintah kalian yang kalian benci, ada program pemerintah yang tidak kalian sukai, maka fakrahu amalahu, bencilah saja programnya, kritik saja kebijakannya, jangan membenci pemerintahnya atau mengajak khalayak ramai untuk memberontak atau menurunkan paksa pemerintah yang sah tersebut. Cukup benci saja perbuatannya. Kemudian wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan sekali-kali, kata Nabi, melepaskan tanganmu dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Boleh mengkritik, boleh menyampaikan nasihat, tapi yang tak boleh upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Juga disebutkan dalam keterangan yang lainnya, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah, bagi setiap pribadi muslim wajib mendengar dan wajib untuk taat kepada pemerintah yang sah, fima ahabba wa kariha, terhadap urusan yang dia sukai atau yang dia benci. Nah, sekarang begini, like and dislike. Mungkin ada kebijakan pemerintah yang demen di kita, ada juga yang nyesek di kita. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Tetapi kalau dia mukmin yang sesungguhnya, muslim yang sejatinya, dia punya kewajiban mendengar, punya kewajiban mentaati, suka atau tidak suka. Termasuk juga yang nggak suka dengan pemimpin. Ini buat yang nggak suka misalnya sama presiden terpilih. Oke, dari awal nggak suka sama Pak SBY barangkali, nggak suka sama Pak Jokowi sekarang barangkali, suka atau tidak suka, like and dislike, maka punya kewajiban yang sama
mendengar dan taat. Selama diperintahkan tidak dalam perbuatan maksiat, illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau pemimpin kita itu ngajak kita maksiat, ngajak kita berbuat munkar, memerintahkan kepada perbuatan maksiat, fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya. Ini catatan bagi kita semua. Ternyata memang sama sekali tidak dibenarkan menurut ajaran Islam upaya-upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Jadi jika ada hari ini orang-orang yang mengatasnamakan agama, bahkan berjubah agama, ngajak rakyat melawan pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Saya ulangi lagi ya. Kalau ada orang yang dengan jubah agama, mengatasnamakan agama, ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah, maka dia sesat dan menyesatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat tanpa hujah sama sekali, tanpa boleh memberikan alasan. Ada banyak perbuatan kriminal yang kita bisa berhujah di hadapan Allah. Ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, enggak kebeli belas. Hujah masih didengar. Ngapa kamu berzina? Istri saya merantau ke Arab ya Allah, 3 tahun enggak pulang-pulang. Hujah masih didengar. Masalah diterima atau tidaknya urusan Allah. Tapi ada perbuatan kriminal yang Allah tidak mau mendengar alasannya, yakni mendelegitimasi pemerintah yang sah atau melawan pemerintah yang sah. Maka barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, lalu kemudian dia memisahkan diri dari pemerintah yang sah tersebut, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Sekarang kita berpikir waras sajalah dengan logika yang sederhana. Apa sih yang menjadi alasan kita kemudian untuk selalu menolak pemerintah yang sah? Wong sekarang kita bukan hidup di zaman penjajahan kok. Ya, kalau kita hidup di zaman penjajahan, penjajah adalah penguasa yang tidak sah, maka wajib kita untuk melawannya. Sekarang kita hidup di zaman kemerdekaan. Kita semua sedang membangun. Kalau kita mau dibentur-benturkan mengatasnamakan agama, kapan kita jadi majunya? Ada proyeksi dari Presiden Jokowi, tahun 2045 nantinya Indonesia akan setara, sejajar dengan semua negara maju yang ada di dunia ini. Nah, ini yang sebetulnya ingin dihambat. Makanya diciptakan konflik-konflik horizontal, konflik-konflik di dalam negeri. Tujuannya apa? Agar Indonesia tidak bisa maju dan berkembang. Dan cara yang paling efektif untuk mengadu domba umat, menggunakan bahasa agama. Saya ulangi lagi, cara yang paling efektif untuk membenturkan sesama warga bangsa, untuk membenturkan segenap umat, yakni dengan menggunakan bahasa agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba. Saya ingin closing ini dengan sebuah pernyataan yang tegas. Segala upaya, segala ideologi yang mengarah kepada upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah, menentang pemerintah yang sah, mengajak umat untuk melawan pemerintah yang sah, itu merupakan ideologi Khawarij. Terkait dengan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang secara sengaja keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan melawan kepada negara, mata mitatan jahiliyah, maka dia matinya mati jahiliyah. Kesimpulannya, kesetiaan kita kepada agama harus berbanding lurus dengan kesetiaan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan tidak ada satupun doktrin agama yang membolehkan kita melawan